Ku indo ku pangiti kayo rin walang mipili. Iyo ode mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan kurikulum homeschooling, pendekatan dan metode homeschooling. Nah, teman-teman harus tahu apa itu kurikulum homeschooling. Jadi, homeschooling itu adalah panduan pembelajaran yang dirancang khusus untuk anak yang belajar di rumah dan berbeda dengan kurikulum sekolah formal. Kalau kurikulum homeschooling itu memberi kebebasan kepada orang tua untuk menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar anak. Nah, kalau homeschooling itu yang atur kurikulumnya itu orang tua. Kalau sekolah formal dia itu yang atur pemerintah. Jadi kalau homeschooling, orang tua itu bisa mengatur sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Misalnya anaknya suka seni, maka diajarkanlah seni, musik, atau tari. Sedangkan kalau anaknya suka olahraga, maka diajarkanlah main bola, main voli, atau olahraga lainnya. Pokoknya orang tua itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Anak maunya di mana, mau diajarkan apa. Ya, sampai sini paham ya. Sekarang kita lanjut tentang pendekatan dan metode homeschooling. Jadi, metode pembelajaran homeschooling itu menggunakan pendekatan yang lebih tematik, efektif, konstruktif, dan konseptual serta belajar mandiri melalui penekanan kepada kecakapan hidup dan keterampilan dalam pemecahan masalah. Tematik aktif, pertemuan komunitasnya itu dilaksanakan 2 kali seminggu selama 3 jam. Pertemuan dalam kelas yang kecil pada kecakapan hidup orang per kelas, dalam memecahkan masalah. Peserta homeschooling belajar secara mandiri di rumah. Nah, ada beberapa metode homeschooling yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada metode school at home. Metode school at home ini merupakan metode homeschooling yang dilakukan di rumah dengan sistem pendidikan yang sama persis seperti di sekolah formal. Jadi metode school at home ini itu adalah jenis homeschooling yang meniru sistem pendidikan di sekolah formal, tapi pembelajarnya itu dilakukan di rumah. Dengan kata lain, anak-anak itu belajar dengan menggunakan kurikulum nasional atau internasional yang sama seperti di sekolah, tapi dia itu dilakukan di rumah yang lebih fleksibel dan personal. Yang kedua itu ada metode unit studies, merupakan metode homeschooling berbasis tema. Dalam pendekatan ini, siswa itu tidak perlu belajar satu mata pelajaran tertentu, matematika, bahasa, IPA, IPS, tetapi mempelajari banyak mata pelajaran sekaligus melalui sebuah tema yang dipelajari. Jadi metode ini dia fokus pada tema tertentu. Jadi metode ini itu menekankan pembelajaran melalui tema, misalnya perjalanan atau ekologi. Semua mata pelajaran seperti sejarah, geografi, bahasa, dan seni dikaitkan dengan tema tersebut. Misalnya itu tema yang dipilih adalah perjalanan. Jadi siswa itu dapat belajar sejarah melalui studi kasus perjalanan tertentu, geografi melalui peta perjalanan, dan bahasa melalui mempelajari bahasa di daerah yang dikunjungi. Nah, yang ketiga ada metode Charlotte Mason. Ini adalah metode dari homeschooling yang di mana anak akan mendapatkan pengalaman nyata atau anak diajak terjun dan merasakan langsung apa yang mereka pelajari. Contohnya jalan-jalan mengunjungi museum. Jadi metode ini itu tidak hanya fokus pada pelajaran formal, tetapi juga pada perkembangan karakter, kebiasaan, dan kecintaan pada belajar. Yang ketiga ada metode klasikal. Jadi metode klasikal itu bertujuan untuk mengajak anak itu berpikir sendiri. Yang keempat ada metode Waldorf. Jadi metode Waldorf ini menjadikan suasana sekolah mirip seperti suasana di rumah dengan tujuan untuk mendidik yang keempat ada metode pikiran dan jiwa anak untuk memupuk imajinasi dan kreativitas. Fokus program ini adalah belajar melalui bermain, eksplorasi, dan alam. Yang kelima ada metode
metode Montessori. Metode ini itu berbasis lingkungan sekitar agar anak dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Metode ini itu berpusat pada menghargai setiap anak sebagai individu yang unik dengan kreativitas dan rasa ingin tahu. Selanjutnya ada metode X-Letich. Metode yang menggabungkan beberapa metode pembelajaran tertentu untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Biasanya metode ini itu bisa dipilih secara bebas oleh orang tua dan nantinya digabungkan menjadi satu. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum